sama Tuhan, cepat pagi setiap jam 4 bangun menangis sama Tuhan. Tuhan tolong, anak saya perlu susu, masih kecil-kecil mereka, anak saya perlu pampers, karena mereka kalau nggak basah-basah semua di mana-mana. Tuhan, kami butuh untuk bayar uang pulsa, kami butuh untuk bayar ongkos dan lain sebagainya. Menangis di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tahu dan saya mengerti apa artinya kekurangan. Saya mengerti, saya tahu, tapi yang Tuhan izinkan adalah Dia harus menguji hati saya sekarang. Apakah saya ikut Yesus hanya untuk jadi kaya, atau saya ikut Yesus karena mengerti Dia sanggup mencukupkan setiap kebutuhan. Lebih penting mana, saudara? Mengerti kekuasaan Tuhan melalui kelemahan kita. Paulus katakan, semakin aku lemah, semakin aku lihat kekuatan Tuhan. Gak mungkin bisa lihat kekuatan Tuhan kalau kita gak pernah merasa lemah. Jadi kalau Tuhan izinkan kita ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, percayalah Tuhan sedang ingin memperlihatkan kemuliaan-Nya buat kita. Jangan mengeluh, jangan lemah. Percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kita, saudara. Dia nggak pernah jauh dari kita. Dia ngerti. Nah, pertanyaannya adalah kita harus sangkal diri setiap hari, pikul salib setiap hari dan ikut Yesus. Apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Kita harus menyangkal semua keinginan daging kita. Apa keinginan daging? Ya, kita udah tahu, saudara. Semua dosa dan keinginan daging itu punya kenikmatan tersendiri, betul atau enggak? Punya kenikmatan tersendiri. Maafkan ya, saudara. Mencuri uang orang itu punya kenikmatan tersendiri. Kalau nggak ketahuan. Kalau ketahuan nggak nikmat, saudara. Bapak pelur itu biasanya. Tapi kalau mencuri itu nggak ada orang tahu. Begitu dapat, tuh kita pulang, nggak ada yang tahu. Itu punya kepuasan tersendiri. Nah, untuk bisa mengalahkan, untuk bisa memikul salib, untuk bisa sangkal diri dari kenikmatan akibat mencuri, itu sangkal diri namanya gak enak, saudara. Wah, saya pernah mencuri waktu saya kecil. Papa saya memuji kami berdua di saudara, kakak saya dan saya. Itu ada uang di meja, saudara. Kakak saya sama saya lihat-lihat, apa sih kan? Kamu bisa ambil aja, kita beli permen. Tapi beli gula-gula, tapi beli permen di warung. Papa saya lihat uang, kemana uang ini? Siapa yang ambil? Habis mau diam. Papa sudah siapkan 2 rotan, rotannya satu sebesar ini, satu sebesar ini. Yang satu buat saya, yang satu buat kakak saya. Siapa yang ambil? Gak ada yang aku. Kalau gak ada yang aku, berdiri sana. Balik badan, dipukul, pakai rotan. Dan akhirnya kami ngaku, kami ambil, Pak. Oh, dari situ kami udah gak boleh ngambil. Tapi saudara, ada kenikmatan memang betul ketika kita melakukan dosa. Tapi untuk kita bisa mengalahkan kenikmatan itu, katakan, Tuhan saya gak mau ini, saya akan tinggalkan ini. Itulah penyangkalan diri. Saudara ketahuilah, waktu kita berteriak kepada orang, kita maki-maki orang, kita marah-marah orang, maafkan saya sudah pakai kata-kata, itu ada kenikmatan tersendiri, betul kan? Coba. Halo. Coba perhatikan, bayangkan. Suruh bayangkan. Kalau saya misalnya sedang bawa kendaraan, lalu ini saya sering kalau apa udah palang bahasa. Jadi saya sedang menikmati bahasa tadi itu. Sedang menikmati penyangkalan diri dari kepanasan ini. Tapi saya pernah bawa kendaraan. Karena kalau di Jawa itu ada angkot namanya. Itu angkot itu betul-betul berjengkel gitu. Itu kalau di jalan itu benar-benar terus dia berhenti di depan kita.